Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana dengan keadaan kalian? Tetap menjaga kesehatan kan di rumah. Kita melakukan proses pembelajaran di rumah supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Tetap semangat ya. Saya Niken Laris Agustina dari kelas TIPS 5C akan menyampaikan materi dengan tema geografi, yaitu gempa bumi yang terdapat pada SMA kelas 10 semester 1. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan daerah yang dilewati oleh Ring of Fire, di mana Ring of Fire adalah cincin api Pasifik yang merupakan sering terjadinya gempa bumi. Nah, kita simak materi tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam bumi yang merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Tenaga endogen ini berasal dari dalam bumi. Ilmu yang secara khusus mempelajari gempa disebut seismologi, sedangkan ilmuwan yang mempelajari gempa disebut seismolog. Alat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat kekuatan gempa disebut seismograf atau biasanya disebut seismometer. Jadi, dengan alat seismograf atau seismometer tersebut dapat diketahui besarnya kekuatan gempa dan lamanya gempa. Gempa dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya, kedalaman hipocentrum, jarak epicentral, dan letak pusat gempa. Jadi terdapat 3 klasifikasi gempa bumi. Yang pertama, kita akan membahas gempa bumi berdasarkan faktor penyebab gempa bumi, yaitu gempa bumi runtuhan. Gempa ini terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Radius getaran tidak begitu besar atau tidak terasa. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa ini terjadi akibat aktivitas gunung api. Dalam banyak peristiwa yang terjadi, gempa bumi ini mendahului erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi secara bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa. Gempa bumi tektonik. Gempa ini terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua terjadi di lokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Yang selanjutnya, berdasarkan kedalaman hipocentrum, yaitu terdapat 3. Yang pertama, gempa dangkal. Gempa dangkal memiliki kedalaman hipocentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa menengah memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Ketiga, gempa dalam memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, gempa berdasarkan jarak epicentrumnya. Terdapat 3. Yang pertama, gempa setempat berjarak kurang dari 10.000 km. Gempa jauh berjarak 10.000 km. Gempa jauh sekali berjarak lebih dari 10.000 km. Nah, yang selanjutnya, gempa berdasarkan letak pusat gempa. Nah, di sini ada 2. Yang pertama yaitu gempa laut dan yang kedua adalah gempa darat. Yang pertama, gempa laut. Gempa laut terjadi jika letak epicentrumnya terletak di dasar laut atau dapat pula dikatakan epicentrumnya terletak di permukaan laut. Gempa ini terjadi karena getaran permukaan dirambatkan di permukaan laut berdasarkan dengan dirambatkan pada permukaan bumi di dasar laut. Yang kedua, gempa darat.
terjadi jika episentrumnya berada di daratan. Gempa yang terjadi di laut dangkal memiliki kekuatan besar dapat mengakibatkan tsunami. Jadi gempa yang ada di laut dapat mengakibatkan tsunami. Nah, tsunami ini ditandai dengan surutnya air laut secara tiba-tiba dan disusul dengan terjadinya gelombang besar di laut. Selanjutnya, upaya mitigasi yang dapat dilakukan jika terjadi gempa adalah yang pertama, yaitu tetap tenang dan tidak panik. Karena bila kita berada di keadaan tenang dan tidak panik, kita bisa berpikir bagaimana cara penyelamatan diri terhadap gempa. Dan bila kita panik, kita akan mencelakai diri kita karena kita bingung apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa. Yang kedua, apabila di dalam rumah atau sebuah ruangan, segera keluar dan mencari tanah lapang. Nah, bila keadaan kita berada di dalam rumah, kita harus segera keluar secepat mungkin supaya gempa tersebut tidak mengenai kita. Karena bila kita di dalam rumah, gempa tersebut akan merobohkan bangunan yang dimana menjadi penyebab dari kecelakaan keselamatan kita. Apabila tidak memungkinkan, segera berlindung di bawah kolong meja atau tempat tidur. Nah, jadi bila terjadi gempa, jika kalian tidak sempat untuk keluar rumah, bila kita berada di dalam rumah dan kita panik tidak bisa melakukan sesuatu, kita cukup bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan kolong meja, di mana hal tersebut situasi aman dari robohnya genting dan tembok. Selanjutnya yaitu menghindari bangunan yang mudah roboh. Nah, ini sering terjadi akibat gempa, di mana gempa tersebut goncangannya sangat kencang mengakibatkan bangunan-bangunan mudah roboh. Kita harus menghindarinya, apalagi bangunan-bangunan yang ada kacanya. Kita harus segera menghindari bangunan yang terdapat kaca, karena gempa bumi bisa menyebabkan retaknya kaca yang akan mengenai kita. Selanjutnya, mencari informasi tentang gempa yang terjadi, apakah ada gempa lanjutan atau yang berpotensi tsunami. Nah, bila terjadi gempa, kita selain menyelamatkan diri kita dan orang lain yang berada di rumah, kita harus mencari tahu informasi tentang gempa tersebut. Gempa tersebut letaknya di mana dan apakah ada gempa lanjutan yang akan menyebabkan gempa lebih besar maupun yang akan menyebabkan gempa tsunami. Jadi kita waspada akan terjadi gempa susulan. Seperti itu materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua tentang materi gempa bumi, di mana gempa bumi merupakan hal yang sering kita alami di Indonesia ini, karena Indonesia ini merupakan daerah yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi, dan di Indonesia ini terdapat gunung-gunung api yang masih aktif yang dapat terjadinya gempa bumi. Karena itu kita harus waspada dan tetap menjaga keselamatan kita dan keselamatan bersama, supaya kita siap-siap dan memiliki mental untuk kuat menghadapi bencana. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas menyimak materi ini. Cukup sekian penyampaian materi ini dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap menjaga kesehatan.